input nilai mapel. Misalnya kita akan menginput nilai pendidikan Pancasila, kita klik linknya ini. Nah, kita sudah berada di halaman untuk input nilai mata pelajaran pendidikan Pancasila. Di sini ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah asesmen formatif, kemudian sumatif lingkup materi, dan yang ketiga adalah sumatif akhir semester. Asesmen formatif terdiri dari 15 kolom. Ibu bapak bisa mengisi beberapa kolom sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga dengan sumatif lingkup materi dan kemudian sumatif akhir semester. Cara mengisi asesmen formatif, contohnya ini langsung saya isikan, nilainya 75, kemudian di sini 80, di sini ada 80, ini 90. Ini ada 2 kolom yang terisi, ditandai dengan kolom berwarna merah. Ketika nanti sudah berakhir penilaian formatif, maka secara otomatis akan dihitung rata-rata asesmen formatif ini. Karena ini yang terisi ada 2 kolom, maka jumlah 2 nilai dalam 2 kolom ini akan dibagi 2. Jadi tidak berdasarkan rumus average, tapi ini berdasarkan pembagian berdasarkan realita kolom yang terisi, karena dimaksudkan bahwa setiap siswa punya tanggungan dengan jumlah nilai yang sama. Jadi kalau misalnya satu siswa itu harus mengerjakan 3 tugas, maka seluruh siswa punya kewajiban untuk mengisi 3 tugas tersebut. Untuk diketahui, jika ibu bapak di bagian bawah misalnya kita tanpa sengaja ini di luar kolom ada nilai, misalnya di sini ada nilai 70. Di sini akan muncul warna merah, sehingga pembaginya ini akan menjadi 3 karena ada 3 kolom yang terisi. Nah, di sini kelihatan hasil rata-ratanya. Jadi yang seharusnya ini 85 menjadi 57. Oleh karena itu kalau ada yang seperti ini harus kita cari di mana lokasi ada angka yang tidak berguna tadi. Ini harus dihapus. Kemudian ibu bapak, yang selanjutnya untuk setiap masing-masing asesmen formatif ini harus dituliskan tujuan pembelajarannya di bagian sini. Nah ini, jadi contoh tujuan pembelajaran sudah dituliskan ada 3 ini. Nah, kolom yang terisi di bagian sini ditandai merah, di sini pun juga ada tanda merah kolom 1, 2. Jadi kolom 1, 2 ini karena sudah ada nilai, di sini harus ditulis tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk kolom yang lain misalnya ini terlanjur sudah ada, ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Tapi ketika justru ini dikosongkan misalnya, padahal ini ada nilai dan di sini tidak ada tujuan pembelajarannya, maka nanti di bagian deskripsi akan tidak sesuai dengan kondisi nilai, ada bagian yang kosong. Oleh karena itu setiap kolom yang ada nilai di formatif ini di bagian sini harus diisi tujuan pembelajarannya maksimal 70 karakter. Kemudian ibu bapak, untuk selanjutnya adalah ke nilai sumatif lingkup materi. Ini disediakan 5 kolom atau 5 lingkup materi. Silakan ini diisi, misalnya ini saya isi 70, kemudian 60, di sini 80, kemudian ini 70. Di bagian sumatif lingkup materi kami sediakan 5 kolom, tetapi kolom di tengah ini ada kolom khusus mid semester. Sebenarnya ini juga bagian dari sumatif, tetapi ada kolom khusus mid semester. Ini maksudnya adalah untuk menyediakan jika sekolah menghendaki adanya ulangan tengah semester, sehingga nanti mungkin ada tindakan-tindakan khusus, nanti akan kami jelaskan secara khusus di bagian mid semester ini. Tetapi link untuk nilai dari mid semester masuk ke kolom ini. Oleh karenanya di bagian ringkasan lingkup materi juga harus diisi supaya ini kelihatan aktif. Tinggal klik di sini. Maka di kolom ini tadi karena terisi 3 kolom 1, 2, 3, di bagian ini juga aktif 3 kolom ditandai dengan warna oranye ini. Maka di sini juga harus dituliskan 3 lingkup materi. Nah, ini pun juga nanti bisa akan menjadi acuan untuk deskripsi pencapaian kompetensi ini. Sehingga ibu bapak, ketika nanti menginginkan deskripsi atau capaian kompetensi ini berdasarkan asesmen formatif, ibu bapak tinggal klik di sini. Apa dasarnya? Formatif
atau yang sumatif. Kalau formatif nanti langsung menunjuk seluruh teks atau ringkasan tujuan pembelajaran yang akan di sini. Ini kalau untuk pilihan formatif. Kalau nanti acuannya sumatif, maka tinggal klik di sini. Nah, apakah misalnya kita menunjuk di sini untuk sumatif, formatif ini wajib diisi? Tidak perlu. Jadi kalau misalnya memang dari awal niatnya sudah berdasarkan sumatif, maka di sini cukup dikosongkan. Ya, karena ini tidak akan aktif sebagai dasar untuk pembuatan deskripsi. Selanjutnya Bapak, terkait dengan sumatif akhir semester, ini disediakan dua kolom, yaitu kolom non-tes dan kolom tes. Non-tes ini bisa berupa portofolio, bisa berupa praktek ataupun proyek, sementara untuk tes ini adalah berupa soal. Kita contohkan di sini. Jadi untuk diketahui ketika ini nilai formatif, sumatif ini sudah terisi, maka nilai rapot tetap belum muncul karena nilai akhir semester ini belum terisi. Oleh karenanya ini kita isikan, misalnya ini 90, kemudian ini 85. Ini misalnya dari non tes, portofolio dan sebagainya kita isikan di sini sehingga mendapatkan nilai rapot. Untuk mendapatkan nilai rapot ini, Ibu Bapak dibutuhkan bobot nilai. Di sini tertulis 211. Nah, angka ini Ibu Bapak boleh mengubahnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maksudnya adalah rata-rata formatif ini nanti akan dikalikan 2, kemudian rata-rata sumatif akan dikalikan 1, rata-rata semester ini dikalikan 1, sehingga nanti akan dibagi, penjumlahannya dibagi dengan jumlah bobot ini. Karena bobot ini 4, maka hasil pengalian tadi dijumlahkan akan dibagi 4, hasilnya adalah nilai rapot. Ibu Bapak boleh mengganti bobot ini misalnya 111 karena dianggap formatif, lingkup materi dan semester itu misalnya memiliki bobot yang sama, silahkan ini atau justru sebaliknya, misalnya sumatif lingkup materi ini diberikan bobot yang lebih, ini dibalik menjadi 2, silahkan, sehingga nanti artinya sumatif ini memiliki bobot yang lebih tinggi dan mungkin bisa berdasarkan deskripsi yang kita tunjuk. Karena ini sumatif untuk pembuatan deskripsinya, maka mungkin deskripsinya ini diberikan bobot yang lebih. Itu menjadi pilihan Ibu Bapak mana yang terbaik sesuai dengan keinginan sekolah masing-masing.